kangge panjenenganipun Habib Zaidan bin Yahya wekdal saha panggenan kala semua. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pepunden, para rawuh yang kang kula hormati, wabil khusus kepada Bapak Lurah Wirogunan, kepada Bapak Camat Kartosuro, kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Faisal dan sesepuh Majelis Hubbun Nabi, wabil khusus juga yang saya hormati kepada Ketua Ansor dan Banser KKS Gus Ridwan, yang saya hormati juga kepada Bapak Joko Miranto, dan juga yang saya cintai kepada grup Hadroh JKH Al-Busto. Semoga dengan berkah sholawat pada hari ini Allah Ta'ala kasih kesehatan, fisihatin wafiyah, dikasih rizki yang lancar. Semoga berkati sholawat kita dihindarkan dari bala penyakit, wabil khusus kepada ibunya corona Omikron. Niki kula kalih duduk napa berdiri? Berdiri. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemuda, para rawuh yang kula hormati, ini mengenai hal Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala di dalam fil lailinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam fil laili itu bukan berarti di dalam malam. Ini soundnya mbok, ekonya dikurangi. Eko dikurangi aja, tidak pakai eko. Dalam fil lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam fil laili, kalimat fil laili itu bukan berarti semalam. Kalau semalam itu berarti Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya terlalu lama. Sedangkan di situ langsung iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengasih Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dalam bentuk mukjizat yang paling besar. Jadi di situ kalau dikasih mukjizat Rasulullah itu mukjizat yang kecil, maka kadarnya semalam. Tapi Rasulullah SAW kadarnya di situ besar. Maka di situ ketetapan iradahnya Allah Subhanahu wa taala dikasih menjadi sebentar. Jadi kalau mengartikan fil lailinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj itu bukan berarti semalam, tapi hanya sedikitnya malam. Jenengan ngertos iradah napa mboten? Iradah tahu napa mboten? Iradah itu puncaknya di atas takdir. Jenengan mriki niku takdir napa kekarepan? Ini berhubung cah kuliahan tak ajari cerdas sithik. Mas Habibie cerdas. Ya, jenengan teng mriki niku takdir napa kekarepan? Hah? Takdir napa kekarepan? Jenengan nek mriki niku asmine kekarepan. Nek pun dugi mriki asmine takdir. Jenengan coba saklare coba. Jenengan main saklar, diataskan dibawakan. Lampunya hidup mati napa mboten? Niki kekarepane jenengan napa mboten? Tapi nek dari saklar pusatnya dipateni jenengan gadai kepinginan mbok pateni mbok hidupno saged napa mboten? Nah, dari saklar pusat itu tadi namanya iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya kekarepan itu yang setujui Allah. Yang mengasihi kita setuju buat punya kekarepan itu tadi Allah. Kita punya kekarepan kita pengen jadi orang sugih. Jenengan nek dadi wong kire apa dadi wong sugih aja ngomong kuwi takdir. Takdir itu hanya kematian tok. Kematian sama jodoh dah. Lainnya itu kita punya kekarepan yang disetujui oleh iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kekarepan dadi wong sugih, ya kita ikhtiar. Nanti masalah Allah setuju apa ndak itu urusannya Gusti Allah. Ngertos nggih? Saumpamane jenengan kok seneng sama si fulan, pengen dapatno jodoh si fulan. Jenengan ngomong aku ki elek, aku takdire ra karo kuwi, ndak bisa gitu. Takdir itu urusannya kita ikhtiar. Masalah setuju apa ndaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Kata saklar itu tadi, jenengan punya kekarepan diidupno, dimatii, diidupno, dimatii. Tapi nek dari saklar pusatnya iradahnya Subhanahu wa taala dimatii, jenengan punya kekarepan jalan napa mboten? Jalan napa mboten? Jenengan punya kekarepan ke sini, dikasih sama Allah udunen, jenengan gak ada kekarepan saged napa mboten? Nah, pon ngertos nggih, takdir kali kebutuhan ngertos nggih. Iradah kali takdir ngertos nggih.
Nah, jadi tingkatnya Rasulullah itu iradah. Nek kita sudah memandang para nabi, para rasul itu jangan memandang rendah, kita pakai takdir. Sebab mereka tingkatannya porsinya di atas kita jauh. Kita makainya jangan akal. Pentafsirannya jauh, penjabarannya jauh di atas akal. Sebab di situ yang muncul iradah. Makanya kenapa kisah-kisah para nabi rasul itu tidak bisa dijabar no pakai akal menungso. Kados Kanjeng Nabi itu kebutuhannya lebih besar, tingkat keinginannya tidak ada. Makanya di situ tingkat iradahnya lebih besar. Tingkat kebutuhannya kita itu banyak napa mboten? Jenengan gadai keinginan kathah napa mboten? Tapi sing dibutuhno sithik napa kathah? Sing dibutuhno lho. Sithik napa kathah? Tapi nek karo keinginannya kathah pundi? Kathah pundi? Orang sholawatan sama Rasulullah SAW, kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad itu bukan terus kita sholawatan jarine wong sing sholawatan mbek Kanjeng Nabi uripe sugih. Nggih napa mboten? Sugih itu penjabarannya banyak. Sugih atine, sugih nrimanya. Orang sholawatan ya Rasulullah salamun alaik. Lah kita sholawatan banter-banter Rasulullah, kita punya harapan utang kita lunas. Nggih napa mboten? Sholawatan mbek Kanjeng Nabi pengen pacare itu sing ganteng, nggih napa mboten? Sholawatan mbek Kanjeng Nabi pengen itu bojo sing sugih, nggih napa mboten? Lah sing dikekno Kanjeng Nabi itu kebutuhan bukan keinginan. Anak TK itu nek delok cah gede punya main HP itu pengen punya HP napa mboten? Pengen napa mboten? Cah cilik nek diparingi HP sakit gunake napa mboten? Mboten saged. Tapi nek jenengan pun butuh HP, gadai HP rasanya biasa napa mboten? Nah, kita sholawatan sama Rasulullah itu yang dikasih kebutuhan sama Rasulullah. Sebabnya apa yang dikasih kebutuhan? Sebab nek kabeh dikekno mbek sampean terus ndak mau berterima kasih kepada Allah. Wis lali. Wong dhewe iki doa ben utange lunas, giliran utange lunas ngucap alhamdulillah napa mboten? Ngucap alhamdulillah napa mboten? Nek kelingan nggih to? Kandhani ya. Iki sholawatan banter-banter. Ya Habibal qalbi. Nang ati gayanya neng hati ini kayak padahal tidak tahu artinya tapi seakan-akan nangis sahdu bar sholawatan pingin uripe sugih. Tidak bisa. Orang sholawatan sama Rasulullah kita harus punya keyakinan kuat. Al yakinu la yuzalu bisyik. Orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala pasti dikasih sama Allah. Nek jenengan sholawatan mbek Kanjeng Nabi tapi jenengan punya keyakinan Allah aku sholawatan terus nyatane ra sugih-sugih. Allah aku sholawatan terus nyatane ndak itu apa-apa. Sedangkan jenengan ndak tahu, sedangkan Kanjeng Nabi itu ngasihnya kebutuhan. Jenengan nek pas butuh ngerti-ngerti enten nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Delalah pengen makan, lapar, tiba-tiba ada yang bayari. Ya napa mboten? Lah kalau kita ndak punya kadar kebutuhan atau ndak punya kadar keinginan seperti itu ya kita ndak bisa mencapainya. Kalau kita mau mencapai kebutuhan kita lebih tinggi, lah porsi keinginan kita dikurangi, porsi kebutuhan kita ditingkatkan. Jenengan cuma punya keinginan tanpa ikhtiar, itu sama Allah diijabahnya lebih lama. Tapi kalau jenengan punya tingkat keinginan sama kebutuhannya dinaikkan porsinya, maka Allah dikasih lebih banyak. Setuju nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Khususnya buat anak kuliahan, apalagi anak-anak kuliahan itu mereka tingkat kebutuhannya lebih tinggi daripada jenjang-jenjang sosialnya di bawahnya. Nggih napa mboten? Anak kuliahan itu mereka bersolawat semangat, punya acara seperti KKN, mereka semangat napa mboten? Semangat, punya keinginan seperti itu tapi mereka ikhtiar, akhirnya menjadi porsi kebutuhan. Kalau sudah menjadi porsi kebutuhan itu tadi iradahnya Gusti Allah pasti turun. Maka sama Allah disetujui. Lah nek jenengan anak-anak kuliahan wis sholawatan ndak pernah nyetele lagu-lagu India, lagu-lagu pop, apa lagu pop itu apa yang lagi viral apa? Lagu pop itu apa? Sing sarungan dasteran itu apa? Hah? Apa? Oh, mendung tanpa udan tok. Lah kowe kok hafal? Vokal atro ya hafal barang. Mendung tanpa udan, terus sing Zidan ki apa namanya? Zidan tuh nyanyi apa? Oh, iya Bu, jadi Permadani. Lagu India apa Bu? Lagu India? Hah? Iya, kucek-kucek hutahe terus tujhe dekha to ye jana sanam. Wah, kayak gitu-gitu apal kabeh. Nian wis. Saya mau anak kuliahan salah satu maju.
Yang laki apa yang perempuan monggo tak kei hadiah. Salah satu maju tak kei hadiah. Iki daripada jenengan nyanyi dangdut, daripada jenengan nyanyinya India, mending tak kei lagu kong ini. Tujidikatoye jana sanam, diganti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 3 ayat mawon maju tak kei hadiah. Ada yang berani apa enggak? Kei hadiah gak gelem. Ayo tak hitung sampai 3. 1 2. Ndak ada yang berani? Jenengan harusnya sholawat milik Kanjeng Nabi sing semangat. Masuk lagu India apal, lagu Fatihah tok gak apal. Allah. Kadar cinta kita kepada Rasulullah itu perlu ditingkatkannya seperti ini. Kita harus tahu risalahnya Rasulullah. Kita harus tahu qasidatul Rasulullah. Kita harus tahu risalah, manaqib, maulid tiba, maulid berjanji, maulid Ciptuduror, itu pencapaiannya sama, risalahnya sama semua. Balik kalau tiba itu sesuai porsinya Rasulullah. Alfiul amfimil faminunil hajib. Bentuk bibirnya Rasulullah itu kayak huruf mim, bentuk dagunya kayak huruf nun. Dijelaskan semua di kitab tiba. Kalau melalui Ciptuduror itu melepaskan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah ada seorang anak kecil namanya Tolhah. Namanya siapa? Sinten? Tolhah. Namanya sinten? Tolhah ibn Ubaidillah ini seorang sahabat, umurnya masih anak-anak, 7 tahun. Beliau suka main di depan rumah Rasulullah bersama teman anak-anaknya. Setiap hari Rasulullah keluar rumah, si Tolhah tadi nyampiri Rasulullah. Gerombolan anak-anak kecil tadi ditinggalkan sama Tolhah. Dicium tangan Rasulullah bolak-balik ping 1800. Dicium bolak-balik terus gak mandek sama Tolhah. Saking cintanya sama Rasulullah. Rasulullah tuh siap keluar rumah itu suka ngelus-ngelus leher kuda. Diparani sama Tolhah tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Cium tangannya. Wahai Tolhah, duduk sini, kata Rasulullah. Duduk sampingku. Depannya Rasulullah tuh ada seorang sahabat lagi bersihkan kuda. Sama Rasulullah si Tolhah tadi digoda nih. Wahai Tolhah, seandainya ada orang yang benci sama aku, tidak suka sama aku, kau tak perintahkan buat bunuh dia, mau apa enggak? Si Tolhah tadi langsung ke belakang kuda Rasulullah ngambil panah. Yang mana Rasulullah? Tak pateni sekarang, kata Tolhah tadi. Porsi tingkat cintanya Tolhah tadi. Enggak, kata Rasulullah, sini Tolhah, aku cuma bercanda. Rasulullah tuh suka bercanda sama anak-anak. Itu bentuk tarbiyahnya Rasulullah kepada anak-anak buat mengungkapkan rasa cinta. Sini Tolhah, duduk lagi sampingku, enggak usah. Ditanya lagi sama Rasulullah, wahai Tolhah, seandainya ada orang yang suka memfitnah aku, yang bilang aku tukang sihir, kau tak perintahkan buat motong ilatnya, mau apa tidak? Tolhah ke belakang kuda Rasulullah, diikat butut kudanya Rasulullah, diikat, ngambil pisau sama si Tolhah. Yang mana Rasulullah? Tak potong ilatnya sekarang, kata Tolhah tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari Tolhah itu sakit malam. Di malam hari Tolhah itu sakit. Rasulullah ba'da sholat isya ke rumahnya si Tolhah tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukai sama orang tua Tolhah. Orang tua Tolhah tadi kaget. Ya Rasulullah, malam-malam ada apa ke sini? Apakah aku punya masalah atau suamiku punya masalah? Kalau iya aku perintahkan bunuh sekarang. Aku perintahkan dia untuk bunuh diri ya Rasulullah. Kata ibunya Tolhah tadi. Kata Rasulullah apa? Tidak. Aku kesini mau tilik Tolhah. Si Tolhah lagi sakit. Besok seandainya ada apa-apa sama si Tolhah, seandainya Tolhah besok meninggalkan dunia atau Tolhah sakitnya tambah parah, tolong aku pertama kali dikabari. Si Tolhah di dalam kamar tadi dengar percakapan Rasulullah sama orang tuanya, didengar sama Tolhah. Rasulullah pulang dari rumah Tolhah. Tolhah keluar dari kamarnya bilang sama Umi abinya, Pak, wahai Umi, Abi, seandainya besok aku wafat, tolong Rasulullah jangan dikabari. Orang anaknya nangis, Tolhahnya nangis sama bilang gitu sama ibu ayahnya. Kenapa nak? Kita kalau mau sedo Rasulullah ngampiri senang nama boten? Senang nama boten? Kalau si Tolhah tadi tidak. Kalau besok aku wafat Rasulullah jangan dikabari. Ditanya sebabnya sama abahnya. Sebabnya apa nak? Kata Tolhah tadi apa? Seandainya besok aku wafat Rasulullah dikabari, nanti yang dipikirkan Rasulullah bukan umatnya tapi hanya aku. Aku tahu Rasulullah itu mementingkan banyak umatnya dibandingkan mementingkanku.
Seandainya besok aku wafat tidak mengabari Rasulullah, maka Rasulullah ngurusi umatnya, maka jariahnya balik kepadaku, kata Tolha tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi, baca salawat kepada Nabi. Kalau Allah tak mengutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Gina betul. Orang kalau cinta sama Rasulullah itu hatinya terang. Senajan dia orangnya elek, guplek, kere, agar cinta mbak Rasulullah itu atine sugih. Seakan-akan dunia yang dia punya sedikit ini dibandingkan dunianya orang sugih ndablak kayak apa, itu lebih bermanfaat, itu lebih nikmat. Orang sama cinta sama Rasulullah. Beda sama orang yang cintanya sama ahli maksiat. Orang cinta ahli maksiat itu jalannya dilulu mbek Gusti Allah. Jenengan mau maksiat itu sama Allah mesti ada wae dalane. Entah itu nanti dikei kanca sing duwe channel akeh. Nanti jenengan jalan-jalan kemana ada yang ngiming-ngimingi. Jenengan sama Gusti Allah mau punya niat maksiat tok lho, tiba-tiba dikasih orang duit banyak. Punya niat maksiat tok. Nah kayak gitu bentuk luluannya Gusti Allah kepada hambanya. Jenengan dilulu baik Gusti Allah tetap ngelakoni maksiat apa sekedar niat tok. Nek niat tok jenengan boten lakoni boten napa-napa. Nek jenengan gadai niat apik dihitung pahala, gadai niat elek kok durung dilakoni berarti dihitung dosa sama malaikat. Gusti Allah sama hambanya itu sampai seperti itu. Lah caranya Gusti Allah ngelulu hambanya itu tadi lewat syaitan-syaitan itu kayak gitu. Jenengan dikei duit akeh sih nek pas pengen maksiat. Atau jenengan diparingi channel kata sih nek pengen maksiat. Akhirnya jalannya mulus, gini boten. Wong ame maksiat ki dalane ndelala lurus mentang gak ono belok-beloke. Nek wong ame nglakoni apik ki bangjone 18. Ya kayak aku tadi mau kesini tok lala dadak dilewatke tol bareng. Kartosuro tok lewat tol mumet. Lewat tol ndak Beb tadi Beb? Ndak lewat tol. Aku dilewat tol. Meh dalan apik tok lho, mumet. Plus tangine kesoren Beb. Bingung. Lah orang kalau dalane maksiat ku delalah murus gak ono mentang-mentangnya blas. Lah kalau orang cinta sama Rasulullah itu beda. Sama Allah ujiannya bukan dilulu, tapi dihambat. Kau mau deket sama Gusti Allah, mau cinta sama Rasulullah itu sama Allah jalannya dikasih ujian-ujian yang banyak. Dikasih ujian ada lika-likunya. Jenengan jalan maksiat lurus, wong maksiat sapa sing ngendek. Setan tok wae nguming-imingi. Ayo lanjut no. Satset das ndak usah kesuwen. Yo biasa story-story ini cah nom-nom kan story-story ini gayane ngono. Ora sah semangat, tetap susah. Alah. Pacarku ayu, neng cek gone tonggo. Aku nek lihat story-storynya anak muda tuh kudu ngekek jane neng ya piye ndak apa-apa wis cek enom. Ndak semangate titik gitu tok. Tik wis. Ora sah baper, ngono toke baper. Padu mek kancane dike story. Jiwa lanange blas gak ono. Padu mek kancane ming sindir-sindiran lewat story. Alah lambemu lho, wanine ning sosmed tok. Ya ditulis di sosmed padahal. Cah nom-nom iki pintere ndak ngomong suruh gitu. Nek ibu-ibu ndak, nek ibu-ibu kalem, ndak pernah ngomong di sosmed. Ning pasar komplit. Nek ibu-ibu ning sosmed tidak ada, sebab kangelan main sosmed durung pati iso. Isone main selfie, engko ning pasar duduhke koncone, "Yu aku wingi foto deloken ayu ora." Wis gitu tok. Kok ning pasar dia mongi, "Yu bengesmu pindah alis." Ya di ngoco tenan, didelok tenan. Lek cah lanang ora. Nek wong wedok, sebab anak perempuan itu 90% mainnya di perasaan. Kalau anak laki-laki itu 90% mainnya di akal. Maka tidak jarang anak laki ngakali perasaane wong wedok. Lu tenanan. Jangan tanya sama profesor-profesor dokter menengahi hati. Hati anak perempuan itu 90% mainnya perasaan. Kalau anak laki 90% mainnya akal. Maka tidak jarang akalnya seorang anak laki-laki itu bermain akal dengan perasaannya anak perempuan. Makanya kamu kok cah wedok ki jarang beda hati. Nek wong lanang gampang beda hati. Mainnya akal tok perasaannya 10%. Ngomongnya, "Aku cinta kepadamu. Hanya kepadamu tidak ada yang lain." Ngomongnya gayane ning lambene kok ngono kuwi. Angel.
Neng wedok perasaan. Ayo Dik ketemuan. Aduh Mas, aku cek jago hatine kae. Iya sama. Cinta kita, lah bedanya gini. Kalau cinta porsi cinta kita kepada Rasulullah itu 90% hanya di hati. Sebab nek diakal jenengan boten saged ngakal, Rasulullah ndak boten saged diakal. Kanjeng Nabi itu tidak bisa diakal oleh akale menungso. Jenengan nek tak ceritani, Rasulullah itu kalau berdiri sama orang yang lebih tinggi, Rasulullah itu tidak terlihat pendek. Kalau Rasulullah berjalan sama orang yang lebih pendek, Kanjeng Nabi itu tidak terlihat terlalu tinggi. Saged dinalar no boten? Bisa diakal apa enggak? Rasulullah kalau berjalan pohon-pohon kurma itu melengkung, menghormati Rasulullah. Kalau berjalan lagi awan ngikuti Rasulullah biar tidak kena panas. Kanjeng Nabi itu sampai tidak punya bayang-bayang. Bisa dinalar no boten? Maka kita bisa bilang cinta kita kepada Rasulullah itu mainnya hati. Hati kita tahu sejarahnya. Jenengan cinta sama anak perempuan atau yang perempuan cinta sama anak laki, jenengan pengen tahu sejarahnya dia apa enggak? Jenengan pengen tahu latar belakang keluarganya dia apa enggak? Pengen tahu boten? Kalau sudah tahu tambah cinta apa tidak? Ya kayak kita kepada Rasulullah. Kalau kita tahu risalahnya, kita tahu manakibnya, kita baca sholawatnya Rasulullah, maka itu yang timbul cinta kita di hati kita kepada Rasulullah lebih tinggi. Beda sama cintanya manusia terhadap dunia, atau cintanya seorang laki-laki kepada anak perempuan, atau perempuan kepada laki-laki, itu berbeda tingkat porsinya. Kemarin ada tamu, aku yang bilangi tamu malah. Ada orang sowan dari Demak kalau tidak salah. Ya seperti itu. Anak perempuan itu intinya 90% mainnya di hati. Kalau anak laki 90% mainnya di, maka ora jarang wong lanang ngakali perasaane wong. Iya apa ora jane? Allah isin-isin. Beda nek udah menjadi suami istri, pasangan suami istri itu saling sempurna. Kenapa? Karena akalnya sudah 100%, hatinya sudah 100%. Walaupun akalnya di lagi 100%, yang perempuan hatinya 90%. Makanya ketika ada tamu rata-rata sing nyuguhi wong wedok, sebab mainnya perasaan iki tamu saka adoh. Walaupun sing lanang ora gelem nemoni, sing wedok tetep gaeke wedang kopi. Nek anak laki mainnya akal sebab dia kerja. Kenapa Allah ngasih anak laki itu kemampuan di akalnya? Sebab dia nanti yang ngurusi kekeluargaan. Dia menjadi kepala keluarganya, dikasih sama Allah buat pekerjaannya, dikasih akal dalam bidang pekerjaannya. Dia punya basic pabrik, dikasih Allah dalam bidang pabrik. Dia punya basic IT sama Allah, dikasih bidangnya IT. Dia punya basic hukum sama Allah, ditaruh di KUA. Enak, orang tuh kalau punya akal, anak laki akalnya tinggi seperti itu dikasih sama Allah, sebabnya buat itu. Kalau anak perempuan mainnya di perasaan, sebabnya apa? Jagani nih pas lanangnya kerja, ono tamu, jenengan tetep rapena atine mbok gaeke wedang kopi. Nek terusan bendino, perasaanmu ngantol neng sing mbok gaeke kopi. Jadi ini nek pas suami pergi itu lebih baik apa? Kalau menerima tamu, adabnya Rasulullah, adabul jiran menerima tamu. Seandainya Rasulullah pergi, ada tamu masuk rumah Rasulullah, tetap bilang, kalau tamunya perempuan dimonggo, kalau tamunya laki bentar, abah tidak ada di rumah. Nanti kalau Rasulullah sudah pulang, boleh masuk. Kalau di rumah tidak ada anak laki-laki, tunggu sebentar. Kalau anak perempuan, monggo masuk. Sebab di situ ada tingkatan menjaganya. Rasulullah itu kepada istri-istrinya itu adil. Lah nek wong saiki kok istrine loro ngomong, aku mau istri 2. Derek sunai Rasulullah. Dobol. Nek wong zaman saiki isine syahwat karo nafsu. Ora enek istilah sunah Rasulullah. Iku ning lambe tok. Kok pandang dilakoni wis beda. Rong dina pisan ganti. Ibu Mbah Qasim. Ibu Mbah. Istri zaman sekarang tuh 1 wis cukup. Nek jek ngomong aku istri 2 sebab melu sunah Rasulullah, berarti jenengan khianat sama cinta jenengan kepada Rasulullah. Istri 1 itu kalau isan jaga hatinya zahir batin iki bejo. Jenengan nek punya istri 1 kok bisa jaga hatinya zahir batin, itu sudah termasuk mulia di sisi Allah. Kok loro. Nek jenengan punya istri 2, jenengan cinta sama si fulan tapi hati si fulan tersakiti, jenengan enggak tahu. Atau jenengan lagi dulang yang sini kok cemburu, jenengan enggak tahu. Ibaratnya nek dulang sing siji nganggo sendok, sing siji nganggo garpu.
Mbok lolohno sendok enak, mbok lolohno garpu nuncep kabeh. Orang sekarang tuh paling enak tuh istrinya satu sudah. Lah istri dua mbok ge apa? Ngomongin nang orang-orang, kok istrinya dua tul. Aku mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sing mbok ikuti sing enak tok? Sing siwaan ndak, sing salat sunah ndak, pandang sing bobokan kawin mbok lakoni lah. Angel. Angel dijak omong-omongan. Ya to Mbah Qasim. Nggih napa mboten? Sing banter nggih napa mboten? Nah, gitu. Lah kaitannya cinta kita kepada Rasulullah itu porsinya lebih tinggi, iradah. Lah kata Isra Mi'raj itu tadi, tingkatan Isra Mi'raj Rasulullah itu tingkatannya iradah, bukan takdir. Kalau takdir itu tingkatannya menungso. Nek tingkatannya Rasulullah itu sebab langsung malaikat Jibril. Allah nurunkan wahyu lewat malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi masuknya itu iradah. Kalau kita punyanya takdir, maka Rasulullah punyanya iradah. Tingkatan para nabi dan rasul itu iradah lebih tinggi puncaknya di sisi Allah daripada dibandingkan kita. Kalau kita itu hanya punya takdir, wong jenengan diparingi gak duit tok ngomongnya takdir. Itu bukan takdir, itu kita harus ikhtiar. Sebab di situ ada iradahnya, Allah yang bakal setuju dari saklar pusatnya. Jangan gak ada ikhtiar apik sama Allah dikasih yang apik-apik. Jangan ikhtiarnya elek sama Allah dikasihnya yang elek-elek. Jenengan kok meneng tok neng omah duwe keyakinan Gusti Allah Maha Sugih. Nek ngeki rezeki ra mungkin salah alamat. Iya ora salah alamat, tapi jenengan sing ameh dikai alamat endi wong pintune gak ono. Nek jenengan punya kerjaan Allah ngasih pintu rezekinya dari situ. Jenengan tolak neng omah ngopi ngerokok gak mandek. Terus dengan PD dia bilang sama temannya apa? Aku ora apa-apa kok ngene. Gusti Allah nek ngeki rezeki ra mungkin salah alamat. Ya alamat tidak mungkin salah, tapi tempat kerja alamatmu itu di mana? Rasulullah bingung, Kanjeng Nabi bingung, malaikat bingung, Gusti Allah yang mau ngasih juga bingung. Tapi kalau jenengan sudah gadai pintu, Rasulullah doakan, ya Allah, hambaku si fulan ini lagi butuh, dia suka bersolawat kepadamu ya Allah. Tolong kasih hambaku ini pintu rezeki. Pintunya di mana? Dia kerja di sini, di bidang IT. Dia kerja di babakan hukum. Dia kerja di pabrik. Dia buruh, dia PNS, dia AU, angkatan umum, dia AU ya Rasulullah, dia AD, diomongno, jadi rezekinya pas ceto. Lah porsi iradahnya Rasulullah tentang Isra Mi'raj apa? Di dalam fil lailinya Rasulullah itu bukan di sepanjang malam, fil laili itu hanya sedikitnya malam. Nah kalau orang cuma hanya belajar bahasa Arab, dia memaknani fil laili, itu pasti terjemahnya apa? Di dalam malam. Jadi seakan-akan Isra Mi'rajnya Rasulullah itu lama. Kalau di dalam malam itu berarti berapa jam? Berapa jam? 12 jam. Padahal sedikitnya malam. Jadi belum sampai sedikitnya malam Rasulullah sudah sampai lagi. Nah itu karena tingkatannya iradah, mukjizatnya Rasulullah. Mukjizatnya Rasulullah tidak pernah diketok-ketok. No. Contohnya apa? Jenengan nek ngelihat mukjizatnya para nabi terdahulu banyak. Jangan meresani mukjizatnya Kanjeng Nabi sedikit napa mboten? Sedikit napa mboten? Sedangkan jenengan tahu ceritanya Nabi Ismail mau disembelih diganti kambing sama Allah. Jenengan tahu mukjizatnya Nabi Yunus masuk dalam mulut ikan paus. Jenengan tahu mukjizatnya Nabi Adam, tahu mukjizatnya Nabi Musa. Ngertos napa mboten? Dan di situ besar-besar tingkat mukjizatnya. Lihat Rasulullah, hanya Al-Qur'an. Paling yang kita tahu dalam jari-jarinya mengeluarkan air. Sudah itu yang kita tahu. Tidak kayak Nabi Soleh, batunya bisa menjadi onta. Kulo yakin jenengan nek kulo paringi pertanyaan 5 tok jenengan boten saged. Cobi kulo paringi pertanyaan, sebutkan 5 makhluk hidup yang hidup tanpa induknya. Ada yang berani maju mboten? 5 makhluk hidup yang hidup tanpa induknya. Berani atau tidak? Pun kalau paringi jawabannya. Nek jenengan punya ilim yang besar, kita punya tekad yang kuat cinta kita kepada Rasulullah, kita jawabnya gampang. Yang pertama Nabi Adam. Tanpa induk napa mboten? Yang kedua Siti Hawa. Yang ketiga untanya Nabi Soleh dari batu. Yang keempat Nabi Ismail mau disembelih diganti apa sama Allah?
kambing. Gini mboten? Yang kelima, tongkatnya Nabi Musa menjadi apa? Ular. Nah di situ kan tingkat mukjizatnya besar-besar semua para nabi. Tapi kita lihat Rasulullah. Rasulullah itu orang yang alim, Sayyidil Bashar, tapi beliau tidak pernah mau melihatkan karomahnya, mukjizat-mukjizat itu tidak mau dikelihatkan kepada hamba-hambanya. Sebabnya apa? Rasulullah takut seandainya mukjizat Rasulullah dikelihatkan terus kepada umat-umatnya, maka nanti umatnya bukan menyembah Allah tapi menyembah Rasulullah. Nah, pikirannya para nabi itu situ. Salah satu jurusan kita buat menjadi nabi itu apa? Fatonah. Rasulullah itu, para nabi terdahulu mau Rasul itu pasti punya sifat fatonah. Apa artinya? Cerdas. Jadi kita punya pemikiran sekali, beliau sudah mikirkan 10 kali ke depan. Coro-corone aku ngetokno mukjizat tak ketokno terus dalam umat-umatku, maka umatku nanti berpihaknya bukan kepada Allah, nanti yang disembah aku, kata Rasulullah. Saking tingkat cinta fatonya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di ngapura mbek Gusti Allah. Sebabnya apa? Pakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya Allah, aku minta maaf kepadamu atas nama Muhammad. Kata Allah, kok kau tahu Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakannya. Kata Nabi Adam apa? Ketika aku di surga, aku melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang sempurna kecuali nama yang berani sanding denganmu. Nama Rasulullah itu berani sanding denganmu, itu berarti beliau adalah kekasih-kekasihmu yang nyata, kata Nabi Adam. Maka Nabi Adam dimaafkan sama Allah. Berhubung kau pakai namanya Muhammad, aku maafkan kau hari ini, kata Allah. Hebat ya Kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi mau sedo ya seperti itu. Tanya malaikat Jibril sama malaikat Israel. Ya Israel, kau kesini buat ziarah kepadaku atau untuk mencabut nyawaku? Kata Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Israel, aku diperintahkan Allah yang pertama untuk berziarah kepadamu, yang kedua untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah, jika Tuhan kehendaki, kata malaikat Israel. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, apa hakku ketika aku di akhirat nanti? Apa hakku ketika aku di akhirat nanti? Kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, Allah haramkan Nabi dan para Rasul terdahulu sebelum engkau memasukinya. Allah haramkan umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu masuk ke dalam surga kemudian. Jadi Kanjeng Nabi mikirkan umatnya itu sampai kayak gitu. Sampai sebelum sedoyo Rasulullah itu dipikirkan umatnya sampai kayak gitu. Allah haramkan umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu yang masuk ya Rasulullah. Dipikirkan seperti itu. Rasulullah mikirkan umatnya seperti itu. Makanya aku bilang apa? Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum samar bak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai sanjungan, kami senang mengikut Tuhan. Derek Kanjeng Nabi niku bingah karo bingah tok isine. Jenengan sholawatan pun bingah, ditresnani Kanjeng Nabi tambah bingah. Nggih to? Lah orang cinta sama Rasulullah tuh nikmatnya ya umum. Makanya kalau doa sama Allah yang pertama kita doa, kalau kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah diniatkan yang pertama bayar haikipun Kanjeng Nabi. Yang kedua diniati ngalap syafaatipun Kanjeng Nabi. Yang ketiga baru hajat-hajat kita. Jenengan sholawatan mbek Rasulullah langsung minta hajatnya jenengan niku kurang sopan. Yang paling sopan nek kita Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kula niataken dalam hati, tak niati bayar hak Kanjeng Nabi. Sebab apa bayar hak Kanjeng Nabi? Lah jenengan lek ngopeni Kanjeng Nabi, hak jenengan diparengno kabeh mbek Kanjeng Nabi. Mosok jenengan bayar hak pun Kanjeng Nabi boten purun. Bayarnya pakai sholawat tok. Yang kedua diniati bayar ngalap syafaatipun Kanjeng Nabi. Kita harus ngalap syafaatipun Kanjeng Nabi besok di akhirat, sing bakal bantoni awak dhewe iki sapa nek bukan Rasulullah. Ketika ditimbang amal buruk sama amal baiknya kok berat amal buruknya? Kata malaikat Zabaniyah apa? Malaikat Zabaniyah itu anak buahnya malaikat Malik. Kalau rawahul Imam Bukhari malaikat Zabaniyah jumlahnya 7. Rawahul Imam Muslim malaikat Zabaniyah itu jumlahnya cuma 9. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, seandainya malaikat Zabaniyah jumlahnya sedikit, maka penduduk neraka nanti banyak nganggurnya. Sedangkan yang masuk neraka sama malaikatnya banyak yang masuk. Akhirnya ditimbang amal buruk sama amal baiknya, kok berat amal buruknya. Kata malaikat Zabaniyah apa? Sapa sing bakal ngewangi kowe? Wong tuamu gak ono, teman-temanmu gak bisa, orang tuamu gak bisa, gurumu gak bisa.
Tapi yang ngucap suaranya tinggal langit. Analaha, aku sing bakal ngewangi kiye umatku. Siapa? Rasulullah. Allah sholli ala Muhammad. Dengan lantang Rasulullah suaranya menggema tiga langit. Analaha, aku sing bakal ngewangi kiye umatku. Sedangkan posisi di situ orang tua tidak ada, teman-teman sampean tidak ada, dulur-dulur sampean tidak ada. Adanya memang Rasulullah Subhanahu wa taala. Allah sholli ala Muhammad. Ya Allah, ilahi Rabbi. Tangannya diangkat. Kami memohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Amin. Nah di situ tingkatan porsi cinta kita tuh harus seperti itu kepada Rasulullah. Mulai besok saya ingin tingkatan porsi kita dalam Rasulullah itu jangan cuma kita salawat tok. Kita harus tahu sejarah-sejarahnya Rasulullah. Kita harus tahu Rasulullah terhadap umatnya tuh welas kasihnya seperti apa. Nggih? Setuju nggih? Pelajari cinta kita kepada Rasulullah, maka Rasulullah bakal lebih cinta kepada kita. Kalau kita hanya mencintai Rasulullah lewat lisan kita, tapi kita tidak tahu sejarahnya Rasulullah, maka Rasulullah mencintai kita sebab Rasulullah bingung, lah kowe cintai aku ini sebabnya apa? Wong kok cinta sama aku kok enggak tahu sejarahku. Tapi kalau Anda tahu sejarahnya, Anda mencintai Rasulullah, oh ini tahu sejarahku, dia cinta kepadaku, maka aku juga cinta kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cekap semanten saking kawula kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.